Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Rizal Jondi dari Kedai Pena. Dalam diskusi bagian kedua kita dengan Bang Agam Napitupulu, kita akan bicara tentang lingkungan, isu-isu lingkungan, dan juga tentang konservasi, pemberdayaan masyarakat. Kita lanjut lagi nih Bang. Ya, kalau zaman dulu nih, kalau kita bicara GI ya, kan bicaranya tuh bicara politik ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu kan itu ya, nggak tabu ya, teman-teman pencinta alam bicara politik. Tapi kok sekarang saya ngeliat tabu gitu ya, teman-teman aktivis pegiat pencinta alam itu bicara tentang politik gitu. Itu bedanya apa sih Bang? Kalau menurut saya sih enggak juga ya. Enggak juga ya? Karena gini, barangkali zaman waktu dulu GI, itu adalah, memang pendaki juga sedikit. Sedikit. Kebetulan GI adalah dia tertarik dalam dunia yang terkait dengan politik, nasib bangsa, dan sebagainya. Dan kemudian dia tulis, Pak. Dia tulis ya? Dan itulah yang belakangan ini jadi muncul kan berapa puluh tahun sesudah dia meninggal. Nah, jadi sekarang pendaki itu banyak, Pak. Banyak sekali, ratusan kali lipat dari zaman dulu jumlah orangnya. Betul. Hobinya masing-masing pasti ada beda-beda. Yang ngomongin politik ada juga sih, Pak. Ada juga ya. Ada juga. Cuma nggak muncul. Dan kemudian barangkali juga dia nggak menulis sedalam GI kan. Ya bahwa tentang kritik kepada zaman dulu kan. GI itu orang ini dari sisi ya, kayak komunis ya, Pak ya. Bicara di GI adalah dia sama sekali adalah orang-orang yang ini orang yang bagus cara melihatnya. Dia bukan orang komunis, dia pengamat yang sejati, Pak ya. Sejati dalam arti dia juga nggak ini dia juga nggak tega melihat orang-orang komunis itu kalau Bapak baca cerita ininya dia juga nggak rela bahwa orang komunis itu digitukan bahwa dia sebagai manusia harusnya jangan sampai gitu-gitu amat gitu ya. Kebetulan tapi ditulis, dan kalau kita baca di bukunya ada gitu ya. Nah, tapi kalau misal sekarang pendaki-pendaki yang sekarang ada juga kok yang ini berpikir punya wawasan tentang politik. Tapi kalau dia nggak tulis ya nggak akan ini atau tidak menyuarakan keluar tidak terlihat tidak terlihat. Nah, jadi kalau dibilang bahwa pendaki-pendaki sekarang jauh lebih beragam, Pak, beragam sekali, macam-macam lah ya, politik ada, ahli apa ada, orang tua-tua yang kaya-kaya naik gunung aja, yang ini Seven Summiter dunia yang jutawan itu Bapak tahu kan, baca Seven Summiter dunia yang jutawan itu kan, yang dik siapa namanya itu kan. Nah, ada, jadi variasinya banyak sekali, Pak. Jadi kalau dibilang bahwa di Indonesia itu kok nggak ada lagi yang ini politik, zaman dulu juga kan cuman GI kan, Pak. Iya kan? Iya kan? Yang lain siapa? Nggak juga, nggak ada kan. Nah, kebetulan karena nulis dia kan. Karena nulis jadi terlihat, dan itu jadi sejarah gitu. Jadi sejarah sampai sekarang. Kemudian bukunya ditulis lagi yang kedua kan, GI sekali lagi kan, ada kira-kira beberapa tahun yang lalu kan keluar lagi gitu kan. Jadi itu. Tapi kalau misalnya dia nggak tulis ya nggak ada juga, kita nggak tahu bahwa terlihat juga bahwa dulu ada kala itu ya, di politiknya. Iya, betul. Tapi kalau untuk latar belakang akademik itu ngaruh nggak sih, Mas? Kalau dulu kan zamannya kita di kampus, kenapa jadi lebih peduli sama isu lingkungan, isu politik, karena kan dididik di kampus ya. Kalau sekarang dengan pendaki instan tuh kayaknya nggak ada tuh program fase-fase itu, nggak ada tuh. Betul. Itu sih ya, betul. Nah, dulu ya, sekarang dan kemudian sekarang fokusnya kampus, masing-masing kampus kan juga beda-beda, Pak, fokusnya. Jadi memang sangat variasi sekali kampus. Ya sama juga dengan gerakan-gerakan mahasiswa sekarang dibandingkan tahun 66 kan juga sekarang macam-macam kan, variasinya macam-macam. Dan dibatasi juga mungkin dengan kampus gitu ya. Jadi nggak zaman dulu karena sedikit, universitas sedikit, kemudian mahasiswanya juga sedikit. Jadi kemudian lebih inilah mungkin lebih mudah mengarahkan ataupun ini. Benar. Sekarang udah nggak bisa, Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau kita bicara mercusuar istilahnya, kita melihat pencinta alam zaman dulu nih. Saya selalu melihatnya itu adalah Mapala, terus kemudian Wanadri. Nah, dua ini nih kita lihatnya nih para nama besarnya ya, nama besar. Pionir lah ya, pionirnya. Kalau menurut Bang Agam nih, rivalitas antara Mapala UI dengan Wanadri seperti apa nih?
Kita ini tanya nih yang pelaku sejarah nih. Itu sering ditanyakan orang ya dari kalau saya bilang nggak ada Pak sebenarnya rivalitas. Pak, yang namanya seniornya Wanadri dan Mapala, yang namanya Iwan Abdurrahman, sama Herman Lantang, sama Badil. Iwan Abdurrahman cerita dulu gua ke Jakarta dikasih ongkos sama Badil, dia cerita dia nginep di rumah Badil gitu. Jadi dulu memang karena masih sedikit Pak orang-orangnya. Itu kami akrab Pak, akrab, kenal, sangat kenal. Banyak yang akan kenal, karena aktivitas kan zaman dulu juga uang nggak terlalu banyak. Ujung-ujungnya kalau pendakian Mapala UI pasti Gede Pangrango gitu kan. Kalau Wanadri ya daerah Halimun atau ini, jadi sering ketemu. Kalau sekarang kan orang kemana-mana Pak, pendakian kemana-mana. Jadi sebetulnya saling ini ya, rasanya akrab ya. Belakangan ini memang karena jumlah orangnya juga banyak, jadi interaksinya juga kurang, karena orang juga sibuk. Masing-masing jadi kedekatan kami juga kurang, Pak. Tapi sampai sekarang orang tua-tua senior kami kenal. Para pendirinya sangat kenal. Karena saya dapat juga info bahwa ada beberapa, salah satu misalkan di Wanadri ada anggotanya yang dekat dengan Mapala UI. Nah, para seniornya juga, wih ini kenapa nih belajarnya di sono malah gitu. Seperti itu ya? Iya. Yang kawin kan ada beberapa Pak. Oh ada juga ya? Besanan berarti ya? Iya, jadi Wanadri laki-laki, ini perempuan ada beberapa. Jadi kalau ini kami nggak ngelihat. Nah, tetapi memang kemudian barangkali di luar, wah Wanadri udah sampai sana, Mapala kok belum gitu. Oh, lebih kepada prestasi ya? Enggak, bukan orang luar Pak, barangkali bilang orang luar kok Wanadri udah ke sana. Ini kemarin belakangan ini juga Wanadri kan ada kemana? Pulau terluar atau berapa tahun yang lalu kan Wanadri pulau terluar, kemudian puncak puncak dunia yang spesial. Nah, orang luar bilang mana nih Mapala gitu kan. Nah, kami di Mapala juga pikir mereka duluan ya udahlah mereka duluan, emang dimungkinkan gitu. Jadi kalau saya melihatnya bahwa kami nggak merasa ini ya, bahwa kemudian waduh kalah nih Wanadri gitu. Bahwa nyeletuk sekali-sekali biasalah sebagai bercanda, tapi nggak sampai ini ya rivalitas yang gini enggak yang jadi bersiteru gitu Pak ya? Enggak, sama sekali enggak jauh Pak. Kami teman-teman Pak. Cuman orang luar ini udah sampai sini, mana ya udahlah enggak usah. Tapi kan perbedaan pendidikan juga mempengaruhi. Betul ya Pak, iya kan. Ya kebetulan ini adalah Mapala UI adalah mahasiswa UI, Wanadri kan beragam ya kayak gitu ya. Tetapi kembali ke rivalitas dalam arti bahwa kami itu adalah dua organisasi yang bersaing, ini udah sampai sini, enggak sama sekali enggak gitu. Saya sempat ketemu sama Herman Lantang gitu kan. Saya bilang, sini lo, siap, lu jangan siap-siap, emang gua Wanadri sampai Iya. Nah, itu bercanda-bercanda betul bercanda-bercandanya Wanadri. Karena gua Wanadri gini. Di sisi kami ya, Wanadri itu pendidikannya dan gayanya militer. Nah, itu dalam celutukan bercanda, tapi begitu aja gitu Pak. Tapi nggak sampai seperti kayak persaingan ini, enggak lah. Saya nggak merasa gitu ya. Saya nggak sama sekali enggak. Karena di depan kamera kali begitu. Enggak, bercanda di belakang mungkin ya. Bicin ketawa aja dari belakang. Enggak sampai kemudian maksudnya gini ya. Kalau apakah kami pernah membahas gimana nih ngalahin Wanadri? Enggak pernah sampai gitu. Gimana Wanadri kemarin udah sampai ke sini. Kita coba gimana ngalahin? Enggak pernah Pak. Beda cara pendidikannya. Cara pendidikannya. Betul. Karena kalau Wanadri lebih kepada sebulan kan. Instruktur gitu ya. Iya. Nah, memang cara pendidikannya adalah Wanadri benar-benar secara mendasar. Gampangnya di antara kami. Kalau Wanadri itu benar-benar kalau kamu zaman dulu naik daki gunung itu harus seminimum mungkin, kira-kira gitulah Pak. Ya kita cari kayu bakar, Kalau Mapala itu pokoknya yang penting di atas senikmat mungkin. Nah, senikmat mungkin. Bawa barangnya segala paling berat-berat ya nggak apa-apa. Itu perbedaan mendasar tuh Pak. Nah, itu pindah.
Saya kan berapa kali bikin barbecue di Pangrango, Pak. Sama es krim, Pak. Pesta es krim di Pangrango, Pak. Tuh saya jarang itu. masih bawa kotak isi dry ice, Pak. Bisa tahan 3 hari kami pesta di atas. Nah, jadi memang, tapi itu memang beda konsep aja, Pak. Beda kebiasaan. Tapi lebih ke arah bercanda, lu kalau mau kayak militer ke sana gitu. Tapi lebih nggak ini, Pak. Di belakang juga nggak sampai ke serius banget. Enggak lah. Kalau saya warna pendidikannya Wanadri karena yang awal pendidikan kiri kanan dari Wanadri. Dan tempatnya kan tempat Kopassus ya kan lain, Pak, di tempat kami. Iya, benar. Beda, Pak. Baik, kalau bicara tahun ini sekarang kan isunya tentang G20 nih, pemanasan global nih ya, Bang. Tentang konservasi. Kalau menurut Bang Agam, konservasi di Indonesia terutama tentang perubahan iklim itu seperti apa sih dalam rangka G20 ini, yang isunya tentang yang paling didengung-dengungkan oleh pemerintah adalah Indonesia hijau gitu. Kalau menurut, karena topik kita ini sekarang lagi pendakian, Pak ya. Jadi kalau tentang G20, tentang pemanasan, tentang yang umum, rasanya yang nggak relevan dong saya ngomong kan. Kali kita nyenggol-nyenggol dikit nih tentang konservasi nih. Tapi gitu. kalau kita karena kaitannya kita sedang tentang pendakian dan petualangan. Siap. Menurut saya pendaki dan petualang Indonesia itu jorok. Jorok ya. Jorok, setuju. Itu apalagi setelah 5 cm sampah yang dihasilkan luar biasa. Sampah plastik di mana-mana, makanan di mana, bekas makanan di mana-mana, plastik permen di mana-mana. Ini kayak gini contohnya ya. Iya. Ini tadi kan saya komentar. Ini saya selalu minum di air yang seperti ini sedih, Pak. Hanya untuk 200 cc air, kemudian bungkusnya ini bisa sampai 10 tahun baru hancur. Nah, bahwa kemudian harus pakai seperti ini di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Tapi di Indonesia bedanya dalam kaitan dengan saya bilang jorok tadi, ini dibuangnya sembarangan, Pak. Benar-benar sembarangan. Kemudian kita coba sekarang tempat yang kita sekarang ke mana? Ke yang gede Semeru. Gara-gara 5 cm itu. Nah, Semeru. Yang dari atas apa, Pak? Tempat perkemahan yang terakhir sebelum Arcopodo apa? Kalimati, Pak. Dari atas Bapak lihat, itu tisu di mana-mana, Pak. Putih tisu tuh yang ribuan air besar tuh ya, BAB ya. Tisu tuh, Pak. Dari atas tuh pasir tisu semua, Pak, itu. Aduh, bener. Kita geleng-geleng kenapa nggak diatur ya? Diatur bahwa ininya di mana gitu. Pak, kemudian setuju saya. Kemudian sekarang ini apa? Surya Kencana itu ada tempat yang 2,5 kilometer dengan lebar kira-kira 400 meter, satu tempat datar itu, Pak. Itu kan tempat yang luar biasa ini untuk camping, Pak. Kita datang ke sana joroknya, Pak. Plastik, bekas makanan dan kotoran manusia ada di mana-mana. Kenapa? Buang BAB. Kenapa? Seringkali malam-malam ini orang-orang yang pendaki baru ini buka tenda malam-malam. Kemudian pengen BAB malam-malam, dia keluar, dia takut kan, Pak. Dia takut di ujungnya sininya aja kan, ya kan? Iya kan, di ujungnya situ bisa lari buru-buru masuk lagi kan? Iya, jadi ngeluarin pantat doang. Iya kan. Nggak usah dicontohin. Betul, Pak. Betul. Jadi, Pak, di Surya Kencana itu benar-benar kamu salah-salah agak ketuk dikit batu dikit, salah injak kamu. Karena itu orang biasanya itu tempat yang enak tuh. Ini nggak ada yang lihat nih di situ. Prihatin bener. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi gimana tentang G20 dalam kaitan dengan green Indonesia hijau. Petualang pendaki Indonesia bagian perusaknya, Pak. Bagian perusaknya. Saran nih. Gimana nih? Kita harus keras juga nih sama teman-teman para petualang baru ini nih. Sarannya apa nih? Udah penghasil sampah di gunung-gunung, jadi gunung sampah. Sekarang sarannya nih, Bang, ini harus ini juga tanya aja Pak TNGP sama ini berapa bulan sekali mereka melakukan kebersihan kan? Berapa ton kan? Sekali turunin sampah luar biasa kan? Bertruk mana nggak?
Nah itu, jadi orang pendaki kita tuh merasa bahwa kalau dia naik daki gunung itu boleh dibuang di mana-mana. Nah, itu. Boleh dibuang mana-mana. Gunung jadi lautan sampah. Gitu. Nih, jadi tolong diperhatiin nih ya, para pendaki-pendaki saat ini. Jadi nggak boleh seperti itu. Betul. Jadi kita benar-benar keras. Kalau dulu gimana? Orang buang sampah kayak gitu juga. Apa karena jumlahnya lebih banyak sekarang, makanya lebih banyak betul. sampah? Kelihatannya sih kalau kembali gitu, zaman dulu sih barangkali sama juga joroknya. Gitu. Cuman karena orangnya dikit jadi nggak kelihatan. Tetapi kecuali pecinta-pecinta alam yang ini memang ada aturannya, Pak. Kami di Mapala UI benar-benar bawa pulang semua. Semua ini kalaupun sisa makanan ditanam dulu, sisa makan. Kalau ini ada aturan-aturan. Jadi saya rasa pecinta kelompok-kelompok pecinta alam yang ini ada aturan-aturannya. Tapi dengan sekarang makin banyak orang gara-gara 5 cm naik gunung tanpa pernah menjadi satuan dari pencinta alam yang manapun. Betul. Wah, dia merasa bahwa kayak di ini Pak, naik mobil keren, buang sampah keluar. Nanti juga ada yang ambil gitu. Nanti ada bagiannya, ada bagian orang DKI kan bayar, benar nggak ya? Kalau nggak ngomongnya gini Pak, nggak ada kerjanya dia. Intan nggak ada kerjaan nih, kita kasih kerjaan kan konyol gitu. Betul. Bener nggak? Nah gitu. Nah kalau untuk ini di teman-teman Mapala untuk pemberdayaan masyarakat itu ada nggak sih aktivitas seperti itu di Mapala? Khususnya misalkan pemberdayaan masyarakat itu misalkan di satu tempat gitu melakukan aksi seperti itu, ada nggak tuh kira-kira? Ada sih, ada pernah, tetapi nggak pernah yang sifatnya panjang dan kontinu Pak ya, mau pada suatu saat kemudian bikin kerjasama untuk mendidik gitu ya. Nah dalam kaitan itu Pak ya, tadi masalah kebersihan dan sebagainya, emang salah satu yang penting memang harus dibangun oleh kita masyarakat Indonesia dan pemerintah juga. Sebetulnya di masing-masing daerah yang tempat wisata pendakian Pak itu dibikin aturan-aturan main Pak, aturan main mengenai sampah, tapi disiplin Pak, harus disiplin. Masalahnya seringkali aturannya ada, tapi nggak diceknya nggak dikontrol. Malam udah tidur lewat gitu ya. Jadi memang ada kaitannya juga dengan ini. Kemudian yang ngawasin barangkali juga nggak dapat apa-apa Pak ya, kan ngapain kok malam-malam bangun tidur jagain begadang-gadang dapetnya. Kelihatannya barangkali emang harus ada juga honor yang juga baik gitu Pak, supaya dia jaga. Nah tapi kalau bicara gitu harusnya ujung-ujungnya si pendaki juga harusnya bayarnya lebih besar dong. Nah tapi diprotes, benar nggak kan Pak? Tapi kalau saya sepakat nih, kalau harusnya lebih besar gitu artinya kan pengunjung nggak banyak nih Pak. Jadi wisatanya lebih berkualitas, betul berkualitas, nggak ngerusak lingkungan gitu. Termasuk WC-nya juga dibersihin. Ya, jadi kaitannya terhadap ini lingkungan gitu. Saya justru sepakatnya bahwa kita kalau naik gunung retribusinya harus mahal lah. Artinya jadi wisatanya itu berkualitas dan nggak ngerusak lingkungan. Kalau menurut Bang Agam seperti apa? Jadi kalau kata-katanya kamu John bilang mahal, rasanya jangan pakai kata-kata itulah. Itu gimana tuh? Karena orang begitu dibilang mahal, wah sialannya. Ini ada Bang Agam John Ri di sini suruh mahal. Wah. Enggak, Pak. Biaya yang harus dibayar adalah bisa membiayai orang-orang untuk melakukan pemeliharaan fasilitas, Pak. Oke, ya. Jadi ada orang secara rutin bisa melakukan kebersihannya, merawat. Nah, itu berapa biayanya tergantung daerahnya, Pak. Barangkali di Gede Pangrango sama mungkin di Gunung Rinjani beda, gitu kan, Pak. Di Semeru beda juga. Barangkali kan sama di Binaya yang sana di ini barangkali di Ambon sana beda kan. Tentunya, nah itu tentunya masing-masing daerah itu harusnya melakukan perhitungan seperti itu. Misal ada tempat WC yang bagaimana airnya 2 tahun 3 tahun sekali barangkali kayunya rusak diperbaiki juga, jangan pintunya udah mulai miring-miring orang nggak masuk lagi ke WC itu kan, benar. Jadi kotor WC-nya. Kotor. Itu harusnya bisa dibiayai oleh orang-orang pendaki gunung. Kalau contohnya dengan gunung di luar nih, misalkan Kilimanjaro itu kalau tempat-tempat toiletnya seperti apa? Seperti apa tuh? Di Kilimanjaro itu toiletnya masing-masing ini ada toilet dan secara rutin dibersihkan, diangkat sama orang tuh ini. Portable diangkat gitu. Jadi
ini kotorannya itu yang diangkat dan di sana itu dikasih obat, Pak, dikasih obat sehingga nggak bau, Pak, baunya itu nggak bau ini, jadi baunya hilang. Nah itu secara rutin dibawa turun. Apalagi di Akon Kagua itu dibawa helikopter kotorannya tuh, Pak. 2 hari sekali helikopter tak. Biayanya berapa tuh? Itu yang biayain pendaki. Makanya saya setuju kalau mahal. Pendaki. Tapi di Indonesia nggak helikopter lah, orang kan nggak mahal-mahal banget sebetulnya kan. Nah, jadi orang ya yang dimanfaatin dan dia juga nggak dibayar murah untuk ngebersihin itu gitu ya. Sebagai contoh, Pak ya, di Kinabalu ya. Kinabalu itu siapa yang naik Kinabalu harus mendaftar dan kemudian 6 bulan, Pak. 6 bulan. Waktu dapatnya, waktu zaman sekarang barangkali. Iya, untuk kuotanya itu harus ngantri dulu. Ngantrinya waktu saya ini 6 bulan. Kemudian kita kalau begitu sampai di sana, besoknya jam 10 pagi, itu harus sudah turun. Oh, dibatasin waktunya. Jadi kita jam 1 pagi summit attack. Jadi sampai di Laban Rata itu di 3.300 Laban Rata, tempat yang besar, ada makanannya prasmanan disiapkan. Jam 1 pagi kita summit attack. Itu jalan ke atas, turun, terus jam 10 pagi harus sudah meninggalkan tempat. Harus tuh ya. Apabila badai kemudian nggak bisa naik, kamu tetap turun. Karena rombongan yang berikutnya udah datang, Pak. Udah jadi nunggu. Harus walaupun nggak ada dan daftar lagi, Pak. Gitu. Bayar lagi. Kalau misalkan kita terlambat, bayar lagi tuh? Terlambat itu terlambat. Maksudnya terlambat karena cuaca gitu? Kita nggak naik. Jadi gini, kita sampai situ kan sore. Jam 1 pagi kan summit attack, ya kan? Cuaca jelek. Dilarang dong, ya kan? Dilarang. Ya udah. Kita harus balik tuh. Ya udah. Ulang lagi. Itu rezeki lo. Iya. Ulang lagi bayar nasib lagi. Lu sama. Nasib lo. Nasib lo. Ya udah. Dan itu emang perjanjiannya begitu, Pak. Iya, saya setuju tuh kayak. Dan itu nggak boleh. Nggak boleh. Di situ ada rumah besar, tempat minum besar. Nggak boleh pasang tenda, Pak. Nggak boleh bikin tenda-tenda sendiri. Dan penginapan udah nggak ada. WC-nya juga sudah. Kemudian makanannya sudah disediain. Jadi zaman saya itu tahun 2006 ya, saya kesana itu harganya barangkali hampir 1 juta tuh, Pak. Untuk sekali summit? Ya, di luar tiket ke sana, Pak ya. Dan kemudian salah satu yang kita harus bayar itu harus namanya bayar guide, Pak. Oh, guide harus wajib? Bayar. Padahal, Pak, guide itu nggak diperlukan di sana. Jalannya lebih besar. Nggak jelas. Tanda-tandanya jelas. Bukan hanya tandanya jalannya besar, udah nggak bakal nyasar. Dan kemudian mereka memang tutup semua jalan-jalan tikusnya, Pak. Jadi benar-benar udah nggak bakal nyasar. Tapi kamu tetap harus bayar. Nah, itu tugas guide-nya apa? Jagain lu supaya nggak ngotorin ini, Pak. Coba buang sampah, dimarahin sama dia. Kasih laporan tuh ke bawah. Iya. Nih yang suruh ini pungut, boleh pulang. Hah? Kayak Satpol PP. Iya, kayak Satpol. Iya, betul. Kondisi gunungnya bersih. Nggak seperti bersih, Pak. Semeru. Bersih. Nah, guide-nya itu, Pak. Jadi saya waktu turun itu hujan lebat, Pak. Hujan lebat. Deras bener ya, hujan. Guide-nya pakai payung, nggak ngasih ke saya, Pak. Saya hujan-hujanan aja, bener nggak? Jadi derita lu juga tuh ya? Jadi saya guide itu ada guide menunjuk jalan. Tugas saya bukan bawa payung untuk lu, gitu kira-kira gitu. Jadi mereka jelas gitu. Dan kemudian itu emang bagian dari perjanjian, ya udah mau protes apa. Iya, betul. Nah, dengan demikian contoh-contoh itu, Pak, tadi di Akon Kagua, di Kilimanjaro, itu pasti ada ongkosnya kan, Pak? Benar kan? Ya. Pasti ada ongkosnya. Nah, harusnya jadi di Indonesia harusnya dihitung, bisa dihitung bahwa tentunya di Indonesia karena labor itu belum terlalu mahal seperti negara-negara maju, harusnya nggak mahal-mahal banget, Pak. Asal dihitung dengan baik, kemudian ininya dapat berapa, masyarakat tentu dapat berapa, gitu harusnya bisa. Lebih pilih memahalkan pendakian atau lebih milih edukasi terhadap akar rumput? Pak, kalau menurut saya edukasi itu apa dulu? Kalau edukasi kemudian kita pakai enggak kayak gini nih. Ini nih edukasi. Udah denger gini nggak dikerjain juga, Pak. Harus dibikin disiplinnya dan dihukumnya gitu. Ada hukuman. Edukasi dalam batasan memberitahu, kamu harus gini. Semua juga harus tahu. Kebersihan adalah bagian dari iman. Semua juga tahu, Pak ya. Semua juga ada tahu. Di setiap agama pasti. Iya kan. Konsep yang sekarang nih ada reward and punishment nih. Misalkan ada blacklist pendaki yang mengotori A, B, C. Itu kan juga bagian dari edukasi juga. Betul. Bukan dengan arti harus memahalkan pendakian gitu loh.
lebih milih itu atau lebih milih memahalkan penyakit Pak, di luar? kata-kata mahal makanya jangan pakai kata-kata mahal, Pak. Tadi jangan pakai mahal. Disesuaikan. Enggak, Pak. Bahwa kemudian kita dari pengalaman di banyak tempat untuk bisa memelihara ini perlu dilakukan tindakan-tindakan yang kemudian keluar biaya, Pak. Oke. Keluar biaya, dan keluar biayanya itu harusnya ditanggung oleh si pendaki, Pak. Itu, Pak. Jadi jangan pakai kata mahal murahnya itu. Bahwa ini ada ongkosnya, Pak, untuk membersihin WC-nya. Gitu. Nah, itu harus dibebankan kepada pendaki. Iya dong. Negara. Kenapa negara nggak naik gunung? Ya naik gunung pendaki. PNBP dong. PNBP kan orang yang kerja, bukan pendaki. Nah, jangan-jangan orang kemudian kantor dipajakin habis itu pendaki. Kantor kerjanya lain. Pabrik aqua bayar pajak karena ngambil airnya produk aqua. Jangan kemudian bagian dari pajaknya sana disuruh mensubsidi pendaki. Rasanya nggak tepat, Pak. Harus ada modal dong, Pak. Kalau saya bilang. Jadi apa namanya, pendakian jadi olahraga yang segmented tuh ya, ke depannya ya. Tergantung juga, Pak, dibilang kata-kata segmented dalam arti kemudian gara-gara itu jadi nggak semua orang bisa mendaki gitu. Ya mungkin juga akan terjadi ya, jadi makin kurang orang yang berbagi. Tetapi sekarang ketujuan kita kan adalah green, ini Pak, G20, Bapak bilang mau dunia bersih nggak? Benar. Iya. Kalau kita nggak mau ngikutin seperti yang diarahkan oleh dunia untuk dunia bersih, ya barangkali ya nggak usah digituin, ya nggak perlu itu. Tapi kalau kita memang ingin dunia kita bersih, ya itu harus dilakukan disiplin-disiplin yang ini, Pak. Bagaimana pengangkutan, penempatan plastiknya, bagaimana buangnya, bagaimana ngeceknya. Kalau di Kartens nih, Kartens itu kan termasuk jarang lah pendaki-pendaki Indonesia yang ke sana gitu ya. Lebih banyak, itu kan termasuk salah satu Seven Summit dunia gitu. Itu udah kotor juga, Pak. Kotor juga sama. Udah kotor juga. Ya, itu kan artinya pendaki luar mancanegara melihat bahwa Indonesia itu ternyata memang penghasil sampah dong. Betul. Nggak ngejaga gunungnya untuk bisa bersih gitu. Jadi cocok nggak seperti itu, Pak? Jadi masyarakat yang memiliki tempat itu juga harus ikut, Pak. Ikut ya bagaimana menjaganya. Nah, karena kalau dibiarin aja orang kan kalau emang nggak ada sanksi, nggak ada apa-apanya kan emang enakan ngapain bawa-bawa itu. Ngapain Pak, susah-susah ya. Di akun Kagua begitu Anda turun, begitu turun sampai di pos di bawah, itu diperiksa, Pak. Diperiksa itu. Mana kotoran Anda? Plastik yang isinya kotoran. Plastik? Iya. BAB? Iya, BAB. Itu kalau Anda nggak bawa didenda berapa ratus dolar tuh, Pak? Sampai kayak gitu? Iya, sampai gitu tuh. Sampai gitu tuh. Kotoran tuh. Indonesia mana kotoran? Ketinggalan di sana. Itu, Pak, turun. Di sana, Pak. Itu begitu kita polisi hutan begitu kita ngelapor, Pak. Dia ini segala ngecek ini apa? Begitu turun mana kotoran apa? Ada beberapa checklist yang dia ini. Bang, kalau pendaki di usia lanjut nih, kalau saya ngelihat Bang Agam itu kan bugar banget gitu ya, sampai jogging terus kemudian daki beberapa gunung itu di usia yang seperti ini. Terus apa sih tipnya, Bang? Tips saya ini ya. Sebagian besar orang dalam kehidupannya itu berpikir untuk hidup nikmat di masa tua harus mempunyai kemampuan finansial yang memadai. Jadi artinya dia di masa tua dia punya sesudah dia pensiun dia harus punya tabungan karena udah nggak dapat pensiunan nggak dapat gaji lagi kan. Ada tabungan, ada pendapatan apalah supaya nanti sudah tua jangan minta-minta sama cucu kan, Pak? Ya kan, itu kan. Ya, cucu. Jadi secara finansial semua orang tahu bahwa nanti kalau kita di usia tua itu jangan sampai membebani, kalau bisa mudah-mudahan jangan membebani orang lain atau saudara. Nah, jadi sebagian besar manusia itu begitu dia mulai kerja, dia akan berpikir bagaimana nanti masa tuanya. Jadi ikut dana pensiun, nabung, investasi di mana. Kalau ada kerjaan tambahan, ngapain, punya warung atau apa kan macam-macam lah tergantung kan. Supaya nanti pada saat berhenti di umur 56 itu ada itu. Jangan minta-minta. Nah, itu sebagian besar orang tahu itu. Nah, dalam kaitan dengan pertanyaanmu tadi, Rizal, untuk bisa tua supaya sehat, saya melihatnya bahwa kesehatan di masa tua itu juga harusnya diinvestasikan dari muda. Oke.
Jadi olahraga harus rutin. Jadi jangan sampai nunggu sakit kemudian mencoba berobat dan kemudian baru sadar harus olahraga. Jadi harusnya dari muda kecepatan 12 km per jam, Pak. Pada saat umur saya hampir 48. Kan saya mulainya 45, Pak. Ya, 45. Itu jadi di kecepatan di umur 49-50 saya bisa 12 km per jam, Pak. Saya itu bisa sit up, Bapak tahu. Saya pernah 1 jam 60 menit, 1 jam 40 menit. Jadi itu 1 jam 40 menit itu 6.000 detik, Pak ya. Saya sit up 6.000 kali. Nggak berhenti. Ada catatannya. Luar biasa. Tapi itu enggak, yang saya mau ceritakan adalah itu semua proses, Pak. Iya, nggak langsung. Proses. Nggak langsung. Proses. Nggak instan. Langsung dihajar. Jadi dari tahun 95 itu saya ada catatannya, benar-benar mula-mula pelan-pelan, semua tarik beban-beban. Kemudian sesudah tahun 95 saya udah ini, kemudian saya mulai daki gunung lagi tahun 97 akhir, Pak. 2,5 tahun kemudian sesudah saya larinya bisa kecepatan 9 atau 10. Baru mulai mendaki beban lagi. itu. Saya daki Gede Pangrango, nggak pegal, Pak. Nggak pegal. Karena memang udah persiapan yang cukup panjang untuk memulai lagi. 2,5 tahun, Pak. 2,5 tahun luar Dan biasa. saya bisa lihat kalau Anda yang memang pengen tahu ini, saya bisa tunjukin, Pak. Nanti kita bikinin Saya punya bukunya, Pak. Kita lihat ya, contekannya nanti. Termasuk, Pak, belakangan waktu sekitar tahun 97 sampai 98, 97, saya kebetulan ke Amerika. Saya kemudian dapat itu, Pak. Zaman dulu kan belum ada alat jam-jam yang bisa canggih, hitung kalori, heart rate. Nah, itu saya beli pertama, Pak, tahun 98. Itu heart rate monitor yang tahun 98. Pertama saya beli. Polar, Pak, waktu itu. Polar itu adalah sempat yang dominan di dunia, buatannya Finlandia, ya, Pak, ya. Itu sejak tahun 98 sampai sekarang, apapun yang saya aktivitas, saya selalu ini, saya catat, Pak, di rumah. Saya catat berapa kalorinya, berapa ini. Waktu saya pendakian Kartens, Pak, pendakian Kartens tahun 2013, selama 16 hari, itu 72.000 kalori, Pak. Berapa? 1.000 kalori. 72.000 kalori yang terbakar, ya? Terbakar selama 16 hari. Sampai sedetail ada. Oke, sip. Jadi ini, Pak, pesan saya di sini adalah Anda investasi kesehatan itu juga dari muda. Iya, investasi kesehatan ternyata ya. Jangan cari duit doang. Begitu duitnya dapat nanti tua taunya udah loyo, Pak. Ya, udah ini, Pak, ya. Oke. Ya, itu bincang kita dengan living legend dari Mapala UI, Bang Adam Agam Napitupulu. Thank you. Sehat selalu nih, bagus. Mantap. Sampai ketemu lagi, Sob, di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.